Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita, memberikan puji-pujian dan sembah kita kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian dan sembah kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian KPPK nomor 18, Mulia Bagi Namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga dan di bumi beserta dengan segala isinya. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang memberikan kami kembali kesempatan untuk beribadah pada pagi ini. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kasih dan anugerah Tuhan kami ada sebagaimana saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebelum kami datang, kami beribadah kepada Tuhan. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami seringkali membuat hati Tuhan kecewa. Ada banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan. Biarlah kasih dan anugerah-Mu Engkau curahkan atas kami Tuhan, sehingga melayakkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah kami pada pagi ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan gereja di segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan secara bertanggapan, kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 146, Beritahu Yesus. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 31 sampai 43. Mazmur 18 ayat 31 sampai 43. Saya membaca yang ayat ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat yang kegenap. Ayat yang ke-43 kita baca secara bersama-sama. Ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah.
Aku meremukan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi, mereka rebah di bawah kakiku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Ayat 43 sama-sama. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita bertanggapan pada pagi ini. Pada saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian PRK nomor 85, melangkah dalam anugerah. Sesungguhnya setiap langkah hidup kita merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bersyukur untuk setiap perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi jemaat yang terkasih, Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, karena kami sangat memerlukan firman Tuhan untuk menopang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Menyerah kepada Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, pada umumnya manusia sangat sulit untuk menerima perubahan di dalam hidupnya, terutama perubahan yang membuat kebiasaan hidup mengalami perubahan yang drastis. Apalagi jika perubahan yang ada membuat hidup orang menjadi sulit, terbatas, dan membawa dampak yang tidak nyaman. Mungkin perubahan dalam kesehatan kita. Dari dulunya kita kuat, kemudian kita menjadi lemah. Perubahan di dalam usaha dan ekonomi yang semakin melemah. Perubahan di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, di mana kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, ada orang-orang yang menganggap hal ini adalah hal-hal yang biasa saja. Perbedaan cara pandang seperti ini telah menimbulkan banyak salah faham di dalam berbagai hubungan, salah satunya dalam tuntutan pekerjaan. Belum lagi perubahan di dalam kita beraktivitas, beribadah, dan memberi keputusan-keputusan di dalam persoalan-persoalan yang datang di dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, bagaimana kita mampu menerima suatu perubahan dalam hidup kita dengan hati yang tenang dan teduh? Dalam bacaan firman Tuhan, pemazmur mengajak kita belajar untuk melihat proses seorang ibu yang sedang menyapi anaknya. Apakah yang terjadi saat seorang anak sedang disapi atau diberhentikan dari minum susu ibunya? Saat disapi, maka anak benar-benar mengalami perubahan yang drastis di dalam hidupnya. Anak yang biasanya mendapatkan makanan saat dia lapar dan bisa tidur dengan perut yang kenyang, tiba-tiba anak itu tidak mendapatkannya lagi. Anak menjadi marah, sedih, menangis, merengek, kesal. Mengapa ibunya tidak lagi memberikan apa yang biasa ia berikan? Mengapa ibu tidak lagi sayang kepadanya? Proses menyapi itu bisa membuat anak menangis berhari-hari, bermalam-malam, tidak kenal waktu, mungkin itu pagi, siang, ataupun malam. Sang anak terus saja menangis, meminta air susu ibunya. Disapi membuat anak sangat menderita. Bahkan sang ibu juga sangat menderita, karena sang ibu tidak tega melihat anaknya yang menangis. Sampai satu waktu, anak itu berhenti menangis, berhenti marah, berhenti meminta, dan hanya berbaring di dekat ibunya dengan tenang. Walaupun ibu tidak lagi memberikan air susu padanya, tapi ibu tetap memeluknya, ibu tetap mendekapnya. Sang anak bisa tenang karena ia percaya bahwa ibunya masih mengasihinya. Jemaat yang terkasih, mengapa pemazmur mampu mengatakan bahwa ia telah menenangkan dirinya dan mendiamkan jiwanya seperti anak yang disapi berbaring di dekat ibunya yang dicatat di dalam ayat yang kedua. Padahal proses disapi itu begitu sulit dan menderita. Bahkan pemazmur mengatakan, aku tenang, aku mendiamkan jiwaku. Padahal pemazmur telah mengalami begitu banyak kesulitan dan persoalan di dalam hidupnya. Penderitaan yang datang bertubi-tubi membuat jiwanya tidak tenang. Dia menggambarkan dirinya berada di dalam jurang yang dalam, yang dicatat di dalam Mazmur 130 ayat yang pertama, yang menunjukkan satu kondisi yang sulit,
satu kesusahan yang besar yang sedang dialaminya. Namun pada akhirnya pemazmur menyadari sekalipun situasi hidupnya berubah demikian, tapi kasih Tuhan begitu luar biasa kepadanya. Seperti seorang ibu dalam proses menyapi anaknya supaya anaknya bertumbuh dewasa, supaya anaknya bertumbuh mandiri. Saat pemazmur merasakan ketenangan dan kelegaan, maka dia dapat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan tidak membiarkan hatinya, matanya, dan keinginan serta ambisinya yang menguasainya. Itu dicatat di dalam ayat yang pertama. Dan bukan hanya itu, pemazmur juga mengajak orang-orang yang percaya selalu berharap kepada Tuhan, dicatat di dalam ayat yang ketiga. Saudaraku yang terkasih, bagaimanakah keadaan kita saat ini? Apakah kita seperti seorang anak yang sedang disapi? Mungkin kita mengalami perubahan dan krisis dalam kesehatan kita. Mungkin kita mengalami krisis keuangan. Kita mengalami krisis dalam pekerjaan. Kita mengalami krisis dalam keluarga. Ada banyak perubahan yang sulit yang kita terima, sehingga kita mungkin bertanya, di manakah pertolongan Tuhan? Kenapa kita tidak dapat melihat rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita? Saat kita bingung dan tidak mengerti mengapa demikian, tetaplah percaya hatinya Tuhan yang penuh dengan kasih sayang seperti seorang ibu pada anaknya. Tuhan tetap berada di dekat kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kesusahan yang engkau rasakan seperti berada di dalam jurang yang dalam. Saudara yang terkasih, saat hidupmu serba tidak menentu, ingatlah satu pujian yang mengatakan, "Kalah ku takut dan bimbang langkahku, seakan tiada mendengar suaramu. Tuhan, tuntunlah aku, jangan tinggalkanku. Sertai aku dan teguhkanlah langkah kakiku untuk datang kepadamu." Kiranya di tengah perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, tuntunlah langkah kami di dalam mengalami hari-hari di dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak perubahan, banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya hati Tuhan yang selalu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan sambil kita kembali memuji Tuhan dengan pujian PRK nomor 45, Tuntun Tanganku. Kita memohon agar Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan melindungi kehidupan kita, menuntun setiap langkah hidup kita seumur hidup kita.
jemaat Tuhan sekalian, kita bersama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan yang telah kita berikan. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaan dan pertolongan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, dan yang selalu memberikan kami kekuatan untuk bisa melewati semua pergumulan, untuk kami bisa melewati semua tantangan hidup kami yang kami jalani. Dan pada hari ini kami telah memberikan persembahan. Berkatilah agar bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah memberikan dengan kesungguhan hati mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka yang mereka jalani untuk mencukupi segala kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Berkati iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan, agar tetap teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Demikian doa ucapan syukur kami, naikkan di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan doksologi. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, gerakan persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tan yen Chủ Giêsu Kitô的恩惠、天父的慈愛、是你的感同安慰之交通，上經弟兄姊妹們同齊，切到主再來。阿們。